belajar teologi, ternyata yang menebus manusia itu bukan Tuhan, tapi manusia. Jadi dalam pelajaran teologi kan, kristologi. Jadi si Firman ini kan dia kan ngambil kodrat manusia dari Maria kan. Kodrat manusia ini kan bukan ilahi. Iya, benar. Nah, jadi Tuhan itu minjam kemanusiaan dari Maria untuk dijadikan tumbal. jadi bukan yang menebus, tapi Tuhan make tubuh manusia buat dijadikan tumbal. Iya. Dengan polemik dia berada kan di sama dalam. Kayak, itu kan sama kayak para penyembah Baal itu kan. Jadi para penyembah Baal ini kan orang tua mereka kan ngambil anak-anak mereka untuk dikorbankan kepada Baal itu kan, dijadikan tumbal. Iya. Aduh, ngeri sedap. Kalau aku kemarin itu kan memang sempat nggak mau nerima sih bang, serius ya. Aku sempat nggak mau terima kalau aku itu harus jadi Islam, serius. Bahkan aku waktunya cuma 3 minggu pas ya, waktu aku sering di Komaya Bang Abu ya Strong ya. Aku tuh kemarin tuh sempat berpikir, masa iya sih aku bisa iakan narasi orang Islam? Sempat loh, itu 2 minggu kupikirkan. Nggak mungkin lah, masa iya narasi mereka bisa benar? Kemarin itu dulu bahkan sampai kupertanyakan sama saudara-saudara saya Wanes kan, sama si pribadi semesta, siapa lagi, pendeta Keisha, ya kan, bahkan Malikin nggak tahu, si Daniel itu, si Ian Wota, sempat kutanyakan sama mereka tentang permasalahan ini. Apa yang aku ragukan itu kan, soalnya aku dengar dari Islam kan narasi ini, terus kuku koreksi kan di dalam Bible, masuk akal ya. Kan gue berpikir tuh, masuk akal ya narasi mereka ini. Setelah itu aku karena aku masih nggak dapat jawabannya, aku cari-cari sini nggak dapat jawaban, ya gue tanyalah sama mereka kan. Ternyata mereka pun juga gimana menjawabnya itu awam, jadi jawaban kepas itu nggak ada. Jadi mereka hanya bilang, itu nggak mungkin. Lah, aku bilang kalau kayak gini jawabannya nggak mungkin dong. Kalau misalnya aku jawab mereka itu nggak mungkin, ya kan? Jadi aku mikir, nggak mungkin. Oke, gue belajar lagi. Kan gue udah biasa tuh. Ketika aku mendapat sesuatu yang kurang masuk akal atau nggak dapat jawaban di dalam Bible, aku itu melakukan pencarian sendiri tuh, ya kan, dengan dasar-dasar yang sudah dikasih sama aku, misalnya entah dari original, dari sejarahnya, ya kan, dari asal usul katanya, kan gue cross check sendiri tuh. Tapi tetap aja nggak dapat jawaban. Ditambah lagi pas saat itu aku sudah mulai terbuka ya, maksudnya aku sudah mengiyakan narasi pertama itu. Jadi ketika gue mendengar narasi-narasi dari saudara kita Islam tentang penyalahan Bible, habis itu aku malah mengkrosek semua balik. Kan gue dulu kan, karena narasi Bang Malik kan nyuruh, ngapain kalian diskusi sama Muslim? Kan kita sudah berbeda. Tapi setelah aku mendapat sesuatu yang agak kurang logis, saat itu baru aku mikir, setiap ada narasi yang dipertanyakan, gue cross check, aku semuanya benar ya. Gitu loh. Dan setelah aku sudah mengatakan benar karena aku nggak dapat jawaban, aku berusaha. Coba bayangkan keras kepalanya aku itu. Aku berusaha cari kelemahan. Apa kelemahan? Nggak mungkin lah. Masa iya? Sampai ada di pikiranku ya, Bang Demya. Aku bilang, nggak mungkin lah. Nggak mungkin mereka itu lebih pintar dari aku. Nggak mungkin. Buktinya saja kelemahan mereka. Masa iya mereka mempercayai Bang Juma itu sebagai gurunda, sementara masih ada yang lebih pintar dari dia. Sampai ku cari seluruh alasan-alasan perbuatan buruk tentang kenapa, bahkan saya menjadikan alasan nggak mungkin lah Al-Quran itu benar. Buktinya mereka nggak pernah bahas, mereka lebih cenderung membahas Bible, ya kan? Berarti dalam hati aku jadikan alasan berarti Quran itu nggak laku. Aku jadi, tetapi selama 2 minggu bang aku lakukan itu, hati kecilku berkata nggak mungkin. Hati aku selalu didorong, terima. Hati aku, bahkan sampai menyalahkan diri sendiri. Kenapa sih?
kan gue udah kian benci, gitu kan. Jadi gue antara pikiran dengan hati berlawanan, ya kan. Jadi gue pun gimana ya, masa iya sih yang udah gue hina-hina dulu, masa gue terima? Malu dong bang, benar nggak? Iya. Yang gue anggu-anggungkan masa gue lupain? Nggak mungkin, ini bicara iman loh. Kalau soal uang boleh lah, nanti diganti. Makasih bang Famili. Ih, menang langsung aja. Oke. Nah, lagi gua. Selisih 1, Cok. Sekali lagi. Sambil nunggu-nunggu Iya, kalau saya sih nggak terlalu ini ya, nggak terlalu ke Wanes, malahan Wanes mah saya jadikan tempat untuk saya ngehajar tungtung yang naik. Soalnya kalau saya naik di room mereka kan, saya kan biasanya kan ini tuh masuk di room mereka kan. Jadi kayak di room penginjil TikTok, di tempatnya si Justin, kemudian siapa tempatnya si Erwin. Kalau Erwin kan saya naik di room dia kan, saya baru ngomong aja langsung dia ki gitu. Makanya semalam kan pas dia naik di roomku kan, dia dibahas sama Mikana kan. Jadi ku mute lah dia. Jahil juga ya. Emosi kan. Sampai emosi kemudian turun dianya. Kami kana. Hah? Kami kana yang diskusi samanya. Iya. Jadi si malam tuh ku framing lah dia kan, ku mute baru ku framing. Wah, berarti Tuhan kamu 3 dan Tuhan kamu 3. dia kan ini gak tahan kan, dia lihat si Mikana di atas kan, Mikana naik, kemudian Mikana sirang si tungtung itu, si Erwin panas gua kan, kemudian dia naik itu, pas dia naik dia kan mau jawab gitu, tapi saya mute dia gitu. Waduh, janganlah, biar mereka berantem. Sering di komalku juga bang. Nah, berantem mereka berdua. Di kumalku sering kalau misalnya mereka itu mau berantem, gue biarin, gue gak ikut campur, gue modal ketawa. Lumayan hiburan. Kadang semalam itu saya cuma nyantai aja tuh. Jadi si Mikana hanya hajar si Jeff Colby kan. Waduh, ngeri si Jeff Colby cowok. Sampai sekarang gak berubah-berubah narasinya, modal bebar. Serius gue. Masih malas gue bang diskusi sama Jeff Colby, serius. Narasinya gitu kayak dokter ya. Apa? Orang kayak Jeff Kalbu bisa ini ya, jadi dokter. Dokter apaan cu? Dokter salon. Nge-framing teman-teman 210 mata memandang. Yuk dong tip-tip lah. Masa iya tip-tipnya cuma 57? Tukang sapu dia. Cleaning service cok. Tapi pede kali dia loh, heran gue. Yang penting ngomong mah kalau Jeff Kalbu mah. Benar. Dokter gadungan. Ya Allah. Ini udah bahasa loh. Udah bahasa kita loh. Udah masuk nih. Gimana kalau ingat gitu Bang Dem? Kejadian-kejadian waktu jadi hotel Bang. Kira-kira ada yang bikin Abang kayak kurang terima gitu? Kalau saya sih jarang ya untuk bergaul sama apologet. Jadi saya biasanya join ke room-room mereka. Tapi saya biasanya tuh sebenarnya sering lebih ke room-room Muslim. Jadi saya tiap main TikTok itu jarang ke room-room Kristen kan. Jadi tiap hari itu saya di room-room Muslim. Saya juga. Cuman sekali-sekali aku naik komal mereka. Kemarin di mana ya? Di komalnya Jusatewu. Kan Jusatewu kan? Iya, di situ ada kan mereka. Saya sering join ke Zoom mereka. Kenal. Nah,
Joshua Tewu, Malikil, Triwira sama Tom, ya kan? Tahu yang gue tanya, Bang? Tahu nggak? Apa tuh? Tentang penebusan. Tapi mereka setelah aku kritisi cara menanyakannya, mereka nggak bisa pertanggungjawabkan. Heran gue. Gue cuma nanya loh. Jadi bro lebih dendam ke Wanes ini berarti. Serius, Bang. Memang itu sasaranku, serius. Karena Wanes itu dulu gimana ya? Kalau bisa dulu minimal semua yang masih jadi PR ketika aku masih jadi Wanes itu harus dijawab. Kalau mereka nggak bisa jawab, mereka akui baru. Itu sasaran aku tuh. Si Joshua Tewu, nah kan tuh si Malikil kayak susah sih kayaknya. Susah Malikil. Tadi ada Bang Sem di sini. Bang Sem juga kemarin sempat di roomnya pribadi semesta ya. Gue naik. Bang Sem gak respon. Enggak, di roomnya Kaputri Ho Kristus. Nah, di situ ada si Ko Andre, ada Bang Sem. Tetapi mereka nggak mau diskusi. Mereka malah mau rujuk membahas soal pribadi. Iya, tapi gini Bang Novan. Bagusnya itu ketung-tung aja, Bang. Karena Wanes ini kan mereka tidak menyerang Islam. Gue serang. Jadi, tetap. Tetap. Intinya sepanjang menyembah Tuhan yang bertulah belakang diajar habis. Nggak peduli. Waduh, bahaya nih. Gue nggak peduli. Mau Unitarian kayak Mormon kayak. Kenapa, Bang? Karena seluruh doktrin ini kan gue udah pahamin semua. Jadi kalau kemarin kan Bang Dimen bilang kamu nggak paham tentang Tritunggal. Sekarang ini aku bisa kok jelasin Tritunggal bagaimana. Aku bisa jadi Tritunggal. Aku bisa juga menjelaskan tentang kekatolikan. Cuman kitab-kitab tambahannya aku nggak paham itu. Tetapi dasar tentang ketuhanannya aku paham. Yang kadang-kadang di framing sama Protestan yaitu Fortunggal kan. Bisa. Aku bisa jelasin. Jadi dari penjelasan orang-orang yang diskusi sama aku di sini, aku langsung tahu dia itu entah teis, Unitarian, trikotomi. Ini bro, ini Bang Billy typing nih. Tadi dia emosi ku naik. Siapa yang emosi? Iya itu ini. Coba bayangkan bro ya. Berapa kali aku bilang sama Nyanai, masa ya ketika dia menjelaskan dia bilang jangan kritik ya, intinya udah gue jelasin kan, fair itu kan, ya udah gue ya kan. Pas dia bertanya, dia nanya, gue jelasin, dia kritik, gue bilang lah kamu tadi nggak biarin aku, sekarang kamu kenapa mau kamu boleh kritik, kan aku maunya fair kan. Kalau memang kamu mau diskusi ya udah angkat tema saja ya, kita saling kritik gitu kan. Dia nggak mau itu juga. Ketika dia jangan dikritik, salah benar intinya bodoh amat lo mau terima atau tidak. Tapi ketika dia bertanya, boleh dia kritik biar dia benar. Dan itu kopla memang mereka ini. Padahal langsung sih jabatannya. Tapi ini Bang Novan, ya boleh hajar, maksudnya boleh diskusikan sama teman-teman lamanya Bang Novan dari Wanes. Tapi jangan keras-keras ya Bang Novan ya. Enggak. Rata, serius. Sepanjang dalam dunia diskusi. Saya kan waktu jadi Kristen kan Protestan kan. Dari di nom reform. Nah, jadi kalau di TikTok kan semuanya tuh. Jadi Katolik, kemudian Protestan, Ortodoks semuanya nyerang Wanes kan. Wah, Wanes tuh bidat. Gitu kan. Tapi pas pecah antara Protestan, Katolik dan Ortodoks, jadi mereka debat kan si sama Dinom itu kan, hancur itu mereka, perang mereka di TikTok tuh. Nah, ternyata Protestan ini ternyata dibidatkan oleh Katolik. Sama-sama bidat, Cok. Jadi Protestan, Katolik sama Ortodoks bidatkan Wanes. Tapi lucunya
Ortodoks sama Katolik bidatkan Protestan. Iya. Tinggal Protestan yang awam jadinya kan, ikut-ikut ikut Yohanes. Iya. Tinggal itu. Cuman Protestan juga sok-sokan kan, jadi budaknya Katolik sama Ortodoks. Oh, kalau jadi gini, Protestan di TikTok ini kan Protestan dungu kan. Kenapa aku bilang dungu? Benar. Karena mereka bergabung sama Ortodoks gitu loh. Katolik juga. Ortodoks mereka gabungnya. Mereka gabung untuk menyerang Katolik kan. Tapi sebenarnya Ortodoks itu lebih dekat kepada Katolik daripada Ortodoks. Ortodoks ini lebih dekat kepada Katolik daripada Protestan. Benar. Makanya kalau kita lihat, kalau Katolik kan menganggap Ortodoks itu kan skisma, sedangkan Protestan bukan dianggap sebagai skisma, tapi dianggap sebagai bidat. Jadi bingung kita kan, mana yang benar sama mereka ini. Kita milih apapun tetap benar tempat kita. Kata siapa? Bapak-bapak gereja. Gimana Bang Diman memikirkan hal itu? Kalau Ortodoks sama Katolik, jadi Romawi Barat, gereja Roma Barat ini, mereka nganggap bahwa mereka lah yang agamanya gereja yang berasal dari para rasul. Kemudian ini Ortodoks juga gitu, dua-duanya ngeklaim. Jadi gereja kami adalah gereja dari para rasul, penerus ajaran rasul-rasul gitu. Oh, jangan salah. Ada yang lebih ngeri. Tahu siapa? Wanes. Wanes lagi. Kok serius Bang? Gue dulu juga gimana? Gini Bang Novan, jadi kalau Unitarian, Saksi Yehova, Wanes itu harus dipelihara supaya kita nambah pasukan kita buat ngajar tungtung Bang. Waduh, mainnya licing. nyari mana saya dia itu. Aduh, bahaya Bang Demian ini ya. Kalau misalkan mereka nggak ada, Unitarian nggak ada, kemudian Wanes nggak ada, terus siapa yang mau nyerang tungtung, gimana nih Bang nih? Justru aku lebih suka Bang, soalnya kan kalau mereka sudah kompak, mainan kita jadi lebih banyak, jadi mereka nggak berantem, mereka fokus ke kita. Bang, tungtung itu jumlahnya 2 miliar lebih Bang. Kalau Wanes itu juta di Indonesia Bang. Iya, tungtung memang banyak Bang, 2 miliar lebih. Tetapi problemnya pendeta-pendeta yang sudah benar-benar mengerti tentang ajarannya, mereka sudah nggak mau turun lapangan, ya kan? Apalagi di TikTok itu satu. Kedua, bisa saya katakan 80% semuanya cuma jemaat awam yang nggak bisa mempertanggungjawabkan apa yang dia katakan. Jadi di tengah-tengah itulah yang diskusi sama kita ini. Jadi orang yang dari tahun kemarin yang datang ke kita sekarang itu ya orang-orang itu juga dari tahun kemarin, nggak ada bedanya. Jadi kan kalau Wanes kan ya kita udah kenal kan, orangnya baik-baik, mereka nggak menghujat Islam gitu kan. Kalau tungtung ini kan coba Abang hitung aja, siapa namanya, Christian Prince, Supiatul, Agatha, banyak itu Bang. Semuanya dari mana Bang? Bukan dari Wanes Bang. Iya, dari itu. Satu lagi teman-teman, satu lagi. Mantap, makasih. Oke. Biar menang kita ya, hancur punya yang satu ya. Ya berbahaya. Ini mau dihancurin kita ini Bang. Tapi soalnya memang secara pribadi sih. Tapi jujur loh Bang Dem, kalau sama Wanes itu lebih banyak sebenarnya Bang. Lebih banyak sebenarnya, maksudnya kayak sesuatu yang ditutupi. Tapi nggak apa-apa kalau tuntukan jelas menutupi berdasarkan apa yang diajarkan ke dia. Kalau Wanes sok-sokan mengkritik, ternyata dia menutupi juga. Wah, lebih munafik dari makanya aku nggak terima.
Makanya Oh iya iya, pokoknya statement kalau aku Bang itu, Novan nggak Bang Novan mau fokus ke Wanes ya, up to you lah, up to you. janganlah begitu. Wih, digaskoin cu. Janganlah begitu bro. Modal tep-tep aja lah. Nggak mau kalah kalian situ ya. Oke 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 oke. Menang lagi nih Petra Bang. juga penghujat. Iya. Ini datanya begini. Ini Bang Novan kok sakit hati sama Wanes? Bukannya istilah sakit hati sama orangnya bro. Cuman kan kita kan berbicara iman. Ini kan kita berbicara kebenaran. Kenapa kita harus takut mengungkapkan kebenaran? Kalau memang kalian merasa kalian benar, biarkan dong. Saya membongkar apa yang masih jadi pertanyaan. Oh Biarkan gini saya. Bang, gini kalau saya menilainya gini Bang. Jadi kalau menurut saya Wanes ini jujur. Kalau abang tanya sama mereka, yang mati siapa? Yang mati adalah Allah. Yang lahir siapa? Yang lahir adalah Allah. Coba abang tanya sama Tuntung kan. Yesus itu siapa? Yesus itu adalah Allah, adalah Tuhan kan. Ketika ditanya lagi yang mati di kayu salib siapa? Pasti mereka jawabnya manusia, bukan Tuhan gitu. Jadi ini oke. ini kan semuanya munafik rata-rata ini. Enggak, gue juga kasih tahu kemunafikan Wanes. Gue kasih tahu ya. Dalam 1 Korintus 8 ayat 6, mereka mengiyakan terjemahan di situ. Benar nggak? Ah, Nah, tetapi coba tanya ke mereka mengenai kata utusan. Kan mereka mengatakan, gue pernah nanya sama mereka begini Bang. Kan mereka mengatakan bahwa Yesus itu adalah Bapa itu sendiri. Benar kan? Gue tanya ke mereka. Dia ini kan satu oknum, ya kan? Apa dasarnya, apa sebabnya dia menggunakan kata utusan? Tinggal itu. Macet nggak Iya, kalau jawab. di ini Bang, kan gini, kalau konsep di Wanes itu kan memang mereka percaya bahwa Allah itu kan cuma satu. Jadi konsekuensi logisnya kalau Allah satu berarti kan Allah ngutus dirinya sendiri. Tapi kalau terhitung kan tuh Allahnya kan ada 3 kan. Jadi yang pertama Allah Bapa ngutus Allah Anak, Allah kemudian Allah Bapa keluarkan lagi Roh Kudus. Jadinya 3 Tuhan itu Bang. Oh jadi 3 sih cuk. Teman-teman. Ya kan 3 kan kalau dihitung itu kan ada istilah namanya, kalau saya biasanya pakai istilah gini bro. Stress personae una substantia depresi non sperapat Bang. Maksudnya Tahu artinya apa Bang? Stress personae maksudnya una apa? substantia depresi non sperapat Bang. nggak ngerti. Aku nggak bisa bahasa Inggris. Artinya 3 pribadi, 1 hakikat, berbeda tetapi tidak dapat dipisahkan. Itu artinya Bang. Ya kamu paham lah karena Jadi- kamu tungtung kemarin. Enggak, sebenarnya penyebutan aslinya gini Bang, bukan stress personae una substantia depresi non sperapat Bang, tapi bahasa Latinnya stress personae una substantia discresi non separati. Jadi pelintir-pelintir itu kan. Jadi kalau saya naik ke rumah mereka, saya ngucapin begitu langsung saya di-kick tuh. Jadi stress itu kan artinya 3 kan, tapi kurubah itu stress saya rubah menjadi stres gitu. Stres jadi stres. Kemudian diskreti itu kan artinya kan berbeda kan, tapi kurubah jadi depresi gitu Bang. Waduh, kenapa jadi depresi? Siapa yang depresi? Nah kemudian separati itu kan bahasa Latin sama kayak separate yang artinya berbeda gitu kan. Separati itu apa ya? Terpisah, dipisahkan. Jadi tidak terpisahkan. Nah, jadi separati kurubah jadi sperapat gitu Bang. Makanya kalau saya naik ke room mereka, kemudian saya ngucap langsung di kick sayanya. Alhamdulillah. Aku ada terpisah. semua Bang Dimen bentar ya. Semua apologet satu tujuan, jangan merasa paling hebat Novan. Bang Dem, ada aku merasa hebat tadi. Enggak. Bang Novan ini orang baik. Enggak serius lah.
Mana kalau dari ngerasa tadi seksual merasa hamba gitu. Pemberontak separate sama dengan iya separation. Pemberontak. Separation itu bercerai. Memberontak. Naikin biar ada diskusi. Emang ada Oten berani naik? Cuman gini penonton saya di sini bang, mereka tuh sayang banget sama Wanes. Saya nggak tahu kenapa nih bang. Jadi kalau abang kalau ini nyerang Wanes, nanti abang diserang sama mereka nanti nih bang nih. Apa? Justru aku lebih suka. Biar mereka sadar juga kalau mereka itu lagi lagi berantem dalam kandang. Iya nggak? Ya kalau ada Oten yang mau naik, silakan tapping satu dulu ya. Makasih Bang Egi. Silakan tapping satu dulu. Nah, habis itu nanti kita naikin, kita masuk diskusi. Gimana Bang Dem? Setuju nggak? Setuju. Ya, abang nyerang Tungtung, saya nyerang Wanes. Ini nyerangnya di warang nih bahaya nih bang. Siapa? Egi Alvaros, kami. Oh boleh. Naik bagi rohani subuh. Naik tuh. Ya udah, habisnya Bang Dem ya, kita buka komal ya. Oke, teman-teman silakan dikerjakan tertimnya sampai 50 kayak habisnya kita buka komal. Sabar ya. Habis selesai ini buat saudara-saudara saya Kristen, sabar ya. Saya pasti naikin. Oke. Ya. Nanti Bang Demian kalau ada yang mau diskusi tadi saya mau ngerjain bule. Oh, itulah. Ya. Pam. Waduh, Bang Kaisar Nero enter bang. Udah ke polo bang. Buat yang green this boy. Ini bang Silvan lagi naik di bawah nih bro. Bang Silvan, kenapa tuh? Silvan Wanes. Konsep kematian Oten gimana Bang Dem? Kalau konsep kematian Oten, mereka percaya bahwa manusia itu mati karena dosa. Jadi nggak ada secara spesifik. Kalau di Islam kan nyawanya kan dicabut oleh malaikat kan, malaikat maut. Tapi kalau di Oten itu kayaknya enggak. Jadi mati sendiri gitu karena dosa, kemudian rohnya masuk ke alam apa nih? Bahasa Ibrani-nya apa itu ya? Ya Bang Dona. Seol namanya Seol. Enggak, kalau di Wanes ada 3 kematian Bang. Oh, di Wanes? Iya, di Wanes ada 3 kematian. Oh iya, kematian secara fisik, kematian secara rohani, kemudian kematian kekal di neraka. Iya kan? Iya, benar. Jadi saya ngapal tuh Bang. Saya walaupun terhitung, tapi saya mah paham Bang. Kalau soal Wanes sih Bang. Tapi saya intinya gini Bang, saya lebih respect ya Wanes Bang, jujur aja nih Bang. Mereka orang-orang jujur dan orang-orang baik Bang. Walaupun Bang Besi musuh beratnya mereka, tapi saya mengasihi mereka Bang. Bukan lebih mengasihi sih Bang, karena mereka nggak pernah menghujat Islam Bang. Mereka justru mendapatkan barisan untuk menghajar Tungtung. Berarti kamu lebih memilih mereka itu saling berantem daripada kamu harus ada mainan gitu. Ya. Kalau saya biasanya jadi wasit aja di sini Bang. Parah memang ya, parah. Ini ya. Bang Jack ini jadi antikristus nih ya. Jack, kamu kan tahu siapa saya Jack. Jadi sebenarnya kamu harus sadar Jack,
kalau anti Kristus itu kan artinya kan orang yang menentang atau melawan Yesus. Nah, coba kalian pelajari itu, Je. Kau pelajari teologi agamamu, itu bukan berasal dari Yesus, tapi berasal dari bapak-bapak gereja. Bapak-bapak gereja, coba kamu cek aja dah. Mereka nggak mau belajar loh Bang Bim, itu masalahnya. Iya. Jadi coba kalau dia Katolik atau kalau dia Katolik, maka dia akan paham bahwa rata-rata tradisi gereja mereka itu tidak berasal dari Yesus, tapi berdasarkan tafsiran dari bapak-bapak gereja. Kayak satu mes lagi atau gimana nih Bang? Boleh nikah. Boleh? Oh iya, satu mes lagi. Nah, oke lanjut. Nah. Kayak misalkan paus nggak boleh nikah, itu kan sebenarnya kan dari awal kan nggak seperti itu. Jadi sebelum, kalau nggak salah sebelum abad ke-13, paus itu kan terus nikah, kemudian paus-paus yang lain nikah. Tapi kemudian sekitaran mau masuk abad ke-14 itu kemudian ada peraturan baru yang mengatakan paus nggak boleh nikah gitu. Kemudian ajaran api penyucian juga nggak ada. Yesus nggak pernah ngajarin ajaran api penyucian. Kemudian berdoa kepada Maria, Yesus nggak ngajarin. Kemudian masang-masang apa namanya gambar-gambar Yesus, kemudian patung-patung Yesus itu kan nggak pernah ada itu. Yesus nggak pernah ngajarin begitu. Hah? Itu kan tafsiran mereka semua dari cocologi, dari tradisi. Iya. Wih, apaan ini? Buku dilepon. Nah, terus pusing gue lah, jangan begini. Apa Bang? Nah, kemudian gini Bang, apa namanya? Kalau di dalam apa Kristen itu kan ada banyak aliran kan, tapi yang paling banyak ini kan dari Protestan gitu. Iya kan? Iya. Protestan ini paling kan yang paling banyak. Jadi kalau misalnya yang protes, iyalah itu kan kata Katolik bro, serius gue. Makasih Bang Ben. Siapa lagi yang kasih jalan itu tadi? Jadi kalau ada aliran baru maka muncul lagi. Kalau ada aliran baru maka muncul lagi ajaran. Tapi sudah ada loh, sudah ada ajaran baru, serius. Makasih pengerti itu kayak resmi. Sudah ada loh ajaran baru. Oh iya, iya. Dulu jadi kalau waktu gue diskusi sama atau si Elang. Oke, perdebatan antara sesama denom kan, bro. Kalau bro masuk di perdebatan antar denom kan. Jadi Katolik bikin istilah untuk Protestan. Jadi Protestan mereka sebut sebagai prosetan gitu kan. Iya. Kemudian orang-orang Protestan ini mereka buat kalau Katolik dibilang katolol. Jadi Protestan itu artinya prosetan, sedangkan Katolik itu katolol. Logikanya gini, memang gue ketawa pada saat itu loh Den. Kan gue wanes tuh saat itu, jadi gue gak ikutan di dalam kan. Oke, taruh. Tapi gue mikirnya gini, ini yang melakukan ini siapa sih? Kan gue berpikir saat gue sendiri kan, ini yang melakukan ini siapa? Akankah orang-orang yang melakukan ini hanya orang yang gak tahu apa-apa? Gak mungkin. Gak mungkin orang-orang, contoh dulu, ada pendeta Kristen teologi yang dari Nias. Iya kan? Ini pendeta loh. Kenapa dia sampai mengeluarkan kata-kata itu sementara sesama Kristen? Otomatis sesuai dari narasi Bible bahwa setiap orang yang menjadi pelayan bagi Tuhan pasti dia dituntun oleh Roh Kudus. Berarti ini hasil dari Roh Kudus dong. Benar nggak? Jadi gue bertanya, Roh Kudus yang benar di sini yang mana ya? Dari Katolik atau dari si prosetan? Jangan dulu ke Protestan Bang. Kalau saya agak sedikit respect ke Protestan ya. Kalau kita gereja pertama itu kan Katolik sama Ortodoks kan. Jadi Ortodoks itu kan dia anggap sebagai skisma sekitar abad 11-12an lah. Nah itu pun kalau bro belajar ya, itu sejak semula memang Katolik sama Ortodoks ini memang mereka itu
udah berbeda begitu ajarannya. Jadi tafsiran Bapak Gereja Timur sama Barat kan udah beda-beda, tanda salibnya beda, kemudian doktrin Tritunggalnya beda, yang Baratnya pakai personae, yang Timurnya pakai hipostasis. Jadi dia buat mereka kan ribut-ribut mereka tuh, sampai kemudian mereka pisah gitu. Iya, termasuk si enggak, berarti Ortodoks pun termasuk si Bambang Nursena ya? Iya, Bambang Nursena itu ortodoks. Iya, tapi masalahnya gini loh, lucunya gini, Bambang Nursena kan Ortodoks tuh, tetapi si Jeki Sembiring di mana dia adalah Katolik, dia belajar sama Bambang Nursena, gimana tuh? Ya itu kan ini Protestan yang nggak pede sama ajarannya. Kan gitu kan? Jadi Protestan yang nggak pede sama ajarannya, biasanya tuh mereka nggak belajar teologinya, mereka malah belajar teologi Ortodoks, mereka malah belajar teologi Katolik. Ini kan dongo-dongo mereka ini. Bukan aku yang ngatain bro ya, bukan aku ya, nggak berdosa aku ya. Iya. Kamu puasa dulu deh. Padahal kan gini bro, Luther itu kan dia kan ini protes ke gereja kan. Dia protes, dia keluar dari gereja, mereka malah numpang lagi ajaran Katolik. Mereka malah ngemis ajaran Katolik, padahal pendiri mereka kan keluar tuh dari gereja Katolik, kan lucu. Diwakili sama pendeta besar mereka, tahu siapa? Tahu nggak siapa yang mewakili mereka, pendeta besar mereka? Si Bombon. Apa tuh? Kan Bombon sendiri mengakui bahwa saya masih menghargai Katolik karena mereka lah dasar kami. Mereka masih kakak dari kami. Ya kan? Jadi dia sendiri mengakui bahwa dia itu lebek. Coba bayangkan. Tapi jemaahnya di bawah lagi berantem. Bahkan saling lucu memang sih. Iya. Si Erben bukan Protestan kan? Iya, dia bukan Katolik kan? Erben. Protestan kayaknya dia. Protestan dia. Kan mereka kompak sama si pemimpin. Coba lihat narasi Justin. Justin itu kan dia karismatik itu gerejanya itu GMI atau apa itu. Tapi dia nggak pede sama doktrin ini. Bukan, dia Protestan. Jadi di gereja Justin itu sebenarnya tuh gerejanya tuh coraknya Wanes sebenarnya. Jadi baptisan mereka ini dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Yesus. Itu kan Wanes tuh. Tapi si Justin ini dia itu nggak pede sama gerejanya. Dia malah ngajarin teologi Katolik, dia malah ngajarin teologi Protestan, teologi Ortodoks. Kan ini orang nggak pede sekali si Justin ini. Nah itu wajib buat. Tapi enak sih ngadu domba seperti itu, enak kan Bang Dep? Enak kali ngadu domba seperti itu. Jadi salah-salah dikit narasi kita kritik. Emang nggak perlu ngadu domba, ngapain ngadu domba bro, kan emang udah begitu. Oh iya, tapi kadang-kadang gini bro, misalnya kan kalau mereka diskusi sama saya kan, saya sebagai orang Islam sekarang kan, mereka kan kadang-kadang berpolemik tuh, serius. Tapi karena saya tahu polemik-polemik mereka kan, saya bilang, emang kamu DTIs? Kan mereka sering larinya DTIs atau Wanes gitu kan, biar menutupi tentang bahwa Yesus itu bukan Tuhan, ya kan? Kan sebenarnya narasi mereka tuh memang merujuk pada Yesus itu bukan Tuhan. Karena mereka lebih merujuk pada kemanusiaannya ketika menceritakan tentang Yesus. Tetapi dasar mereka mengatakan Yesus itu Allah karena Sang Firman sudah berada di dalam, ya kan? Tetapi itu pun walaupun Sang Firman sudah berada di dalam, kan mereka mengolah apa olahannya bahwa keilahian dengan kemanusiaan tidak bercampur, benar nggak? Nah, jadi masalah itu pun kalau mereka berbicara Yesus, ingat ya, nama Yesus kan mereka akui sebagai nama kemanusiaan, iya kan? Bukan nama keilahian ya. Iya. Kalau Tritunggal benar. Jadi berarti kalau nama Yesus nama kemanusiaan, berarti kalau mereka berdoa, mereka menyembah ya Yesus, berarti kan mereka nyembah manusia dong. Kan Yesus kan manusia. Benar.
Makanya kemarin gini bang, gue di roomnya Bang Kaisar, si Jeff Colby kan mengatakan kami nggak pernah menyembah makhluk, ya kan? Gue sudah ada dekat, dikit lagi orang ini keburu turun ya bang. Kan dia Tritunggal nggak si Jeff Colby kan? Ku bilang nih si Jeff Colby ini paham nggak sih tentang Tritunggal? Kok dia berani kali bilang begitu? Kan gitu. Padahal di dalam hati gue, orang modal ngomong doang serius. Kalau dia paham tentang ajarannya nggak mungkin dia berani bilang begitu. Justru di sini dia menampilkan bahwa dia itu nggak paham. Karena narasinya dia nggak pernah menyembah makhluk, dia hanya menyembah keilahiannya. Lah, terus yang Anda sebut siapa? Ya kan? Yesus itu kan nama kemanusiaan. Koplah kan bang? Jadi seakan-akan dia itu ngapain jadi Kristen kalau begitu kalau nggak paham? Gue deg-degan kemarin udah kapan ya gue ngobrol sama si Jeff ini sekali-sekali lah. Cuman karena dia berdiskusi kemarin itu kalau debat sama Jeff mah jangan dianggap serius bro, jadikan aja lucuan aja. Iya tapi ya memang lucu-lucuan sih. Ini baru saya buka komal bang. Ya habis ini 45 detik lagi. Teman-teman, 198 mata memandang. Kalau ini nggak tertib semua, nggak mungkin hanya 31. Ayolah, kerja. Terima kasih. Setelah ini buka komal juga di sini sih. Nggak terasa ya udah jam 5.20 di sini. Mang Diman sekarang di mana, Bang? Kalau saya mah udah pagi di sini, udah 7:30. Hah? Iya, beda 2 jam kita. Beneran? Iya bang. Makasih Bang Marwan. Kalah lagi. Nah, kalau di Papua atau Maluku kayak Ternate itu kan WIT kan, jadi beda 2 jam. Udahlah bro, mungkin Bang Dimian juga mau buka komal kan, udah nggak sabar cari Tungtung kan. Oh iya siap saya ini dulu apa namanya, manasin akun dulu lah. Iya Thank you ya, bukan bro, manasin orang ya. Ngobrol. Siap kapan kita ngobrol lagi lah. Oke. Iya bro, semangat. Siap. Pokoknya harus membahas Tungtung dari muka bumi. Bukan sih. Kalau bro kan bukan Tungtung. Kalau bro kan ini fokusnya Wanes, wah bahaya nih. Enggak. Kan dulu kan gue memang juga ngebantai Tungtung bro. Oh iya. Waktu gue jadi Wanes. Jadi kerja gue sekarang bertambah. Hah? Iya oke. Siblah. Nah gitu. Siap. Oke, assalamualaikum bang. Waalaikumsalam bang Novan. Oke.